memperingati ulang tahun Spensa yang ke-70 tahun. Wah. Alhamdulillah kami merasa bangga jadi guru. Putra-putri kami jadi semua. Ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi pejabat yang lain, ada yang jadi wali kota. Anak-anak segera masuk, ketemu dengan bapak ibu guru, ketemu dengan saya, ketemu dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bikin Q&A di question box. Kantin seperti di SLC, anak-anak belanja di situ, makan di situ sambil belajar, akhirnya nyaman. Ini juga menjawab pertanyaan para penonton nih, kira-kira tahun ini ada OA atau enggak? Nah, jadi ini ya jawabannya dari kertas kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di acara kebanggaan kita, One Talks. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada para adik-adik kelas 7. Nah, pasti adik-adik kelas 7 masih bingung nih, apa sih One Talks itu? One Talks adalah podcast yang dibentuk oleh OSIS Pensabaya angkatan 2020-2021, dan pasti di tiap episodenya ada kejutan menarik. Ya kan, Mbak? Iya. Nah, ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya para penonton? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk stay at home. Pasti udah pada gabut ya, di rumah hampir 2 tahun. Bayangin deh, kita diam terus di rumah. Tapi tenang aja, ada One Talks episode 3 yang bakal nemenin kalian. Saya, Keisha, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan bersama dengan rekan saya. Halo, saya Ratih. Bagi yang sudah nonton episode sebelumnya pasti sudah pada kenal ya? Iya, benar banget. Jadi bagi kalian nih yang penasaran sama One Talks episode sebelum-sebelumnya, jangan lupa ditonton ya, karena pasti banyak banget ilmu yang akan kalian dapatkan. Akhirnya setelah sekian lama One Talks ada episode baru ya, Kay? Iya, bener banget ya. Kira-kira episode kali ini tentang apa ya? Nah, episode kali ini kita bakal membahas tentang memperingati ulang tahun Spensa yang ke-70 tahun. Wah, sudah cukup tua ya sekolah kita. Nah, di hari yang spesial ini tentunya kita bakal mengundang narasumber yang spesial juga. Nah, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa aja sih, Mbak Ratih? Nah, hari ini kita sudah mengundang 2 narasumber yang spesial sekali tentunya. Langsung aja kita kenalan. Narasumber pertama kita merupakan Bapak Kepala Sekolah tercinta kita, Bapak Ahmad Soeharto. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau narasumber kedua kita merupakan Ketua OSIS kita, Hilmi. Halo, selamat datang. Halo semuanya, salam kenal ya. Baik, wah kece-kece banget ya narasumber kita. Saya jadi nggak sabar nih nyapa Pak Harto sama Mas Hilmi. Selamat sore Pak Harto. Selamat sore Mbak Risa. Iya, gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, alhamdulillah baik. Wah Pak, kalau saya boleh tanya, kira-kira sudah berapa lama ya Pak menjabat sebagai kepala sekolah di Pensabaya? Di Pensabaya, insya Allah 2019. Sampai dengan sekarang. Wah, cukup lama ya Pak. Tentunya sebagai kepala sekolah tentu tidak mudah, membutuhkan banyak sekali pengalaman. Nah, dari Pak Harto sendiri, sudah sebelum mengajar di Spensa, pernah mengajar di mana sih Pak? Alhamdulillah, kami dulu itu sebelum jadi kepala sekolah, kepala SMP Negeri 21 Surabaya. Wah. Dari SMP 21 Surabaya, alhamdulillah kami merasa bangga jadi guru. Putra-putri kami jadi semua. Ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi pejabat yang lain, ada yang jadi wali kota. Dan alhamdulillah wali kota Surabaya itu Mbak Tessa, Mbak Ratih, itu adalah juga murid saya. Pada waktu itu saya juga mengajar matematika. Saya sangat bangga sekali. Walaupun Pak Erik itu sudah jadi wali kota, tetap saling kepada Pak Harto, menghormati kami selaku gurunya. Dan alhamdulillah 2007 saya jadi kepala SMP Negeri 11. Setelah itu kami pindah 2014 saya jadi kepala SMP 26 Surabaya. Di SMP Negeri 26 Surabaya alhamdulillah juga bagaimana merubah sekolah.
akhirnya juara 1 tingkat nasional UKS. Setelah juara 1 kami belum menikmati berapa bulan langsung pindah di SMP Negeri 1 Surabaya tahun 2019. Wah, keren ya Pak, sudah pengalaman sekali. Dan alhamdulillah kami di SMP Negeri 1 Surabaya itu dalam masa pandemi ini bagaimana saya merubah SMP Negeri 1 Surabaya yang jelas putra putri kami anaknya juga prestasi, sarana dan prasarana sudah kita siapkan. Ini sebentar lagi kita akan PTM, Mbak. Tadi kami rapat bersama wali kota, bersama kita semuanya kita mempersiapkan bagaimana PTM itu memang harus betul-betul kita siapkan yang terbaik. Dalam rangka ulang tahun SMP Negeri 1 Surabaya yang ke-70 ini putra putri kami ada yang belum ketemu kelas 7, kelas 8. Saya belum ketemu sama sekali dengan murid kami. Nah inilah kebanggaan bagaimana nanti anak-anak biar karena selama ini yang jadi guru adalah orang tua. Yang kami ini, yang ini. Anak-anak banyak yang ingin masuk, ya betul loh Pak. Betul, ingin masuk. Nah inilah kami selaku kepala sekolah bagaimana anak juga tidak bosan. Tetapi tadi Pak Wali Kota mengharapkan bahwa kalau sudah PTM 25%, 50 dan baru 100. Pada prinsipnya mari selaku kita siswa SMP Negeri 1 nanti kita bentuk satgas, setelah itu tetap kita siapkan prokes yang sangat ketat. Baik Pak, wah keren sekali ya Pak. Iya keren. Kalau Hilmi gimana nih rasanya diundang jadi narasumber di One Talks? Iya, rasanya sih benar-benar senang banget, bersyukur banget, kayak ada kesan sangat apa ya? Bangga dan rasa terhormat gitu bisa diundang di podcast, apalagi bersama dengan bapak kepala sekolah kita, bapak sosok yang hebat gitu ya. Bisa di samping di sini benar-benar punya kebanggaan tersendiri gitu. Iya pasti senang lah ya. Iya. Wah, kalau begitu kita tambah penasaran nggak sih sama narasumber kita hari ini? Bener banget, kayaknya penonton yang di rumah juga udah mulai penasaran, ya kan? Nah, kalau begitu saya langsung aja tanya-tanya lebih dalam ke narasumber kita. Nah, menurut Pak Harto nih, sama Mas Hilmi, apa sih hadiah terbaik yang didapatkan Spensa pada ulang tahunnya yang ke-70 ini? Boleh dong di-sharing? Hadiah yang terbaik, maksudnya hadiah yang terbaik untuk anak-anak. Ya bisa Pak. Anak-anak mudah-mudahan nanti ke depan secepatnya hadiah terbaik. Saya tak kira juga Iya Pak. Tidak pernah ketemu, saya ingin memberi hadiah apa? Anak-anak segera masuk. Ketemu dengan bapak ibu guru, ketemu dengan saya, ketemu dengan yang lain. Yang jelas bagaimana PTM itu segera ini. Ini hadiah yang terbaik. Mudah-mudahan secepatnya terwujud itu. Hadiahnya. Yang jelas bagaimana mengembangkan SMP Negeri 1 biar tidak terpuruk masalah pandemi ini segera hilang. Iya, benar Pak. Nah, saya juga ada pertanyaan nih untuk para narasumber. Jadi seperti yang kita semua ketahui, Spensa itu bisa dianggap sekolah idaman ya bagi banyak anak-anak. Seluruh siswa-siswi di Surabaya itu semua banyak banget yang ingin masuk ke Spensa. Nah, saya penasaran nih, mungkin untuk kalau Hilmi ya, bagaimana sih perasaan dan reaksi pertamamu saat pertama tahu bahwa kamu diterima di Spensa? Dan untuk Pak Harto mungkin gimana perasaannya Pak Harto saat pertama kali tahu bahwa Bapak itu disuruh menjadi kepala sekolah di Spensa? Mungkin bisa mulai dari Hilmi? Oke. Waktu itu pertama kali tahu kalau misalnya keterima di SMP 1 itu kan dulu masih ada zamannya tes TPA ya. Jadi cerita dikit ya. Jadi sejak dulu itu waktu kelas 3 SD itu saya udah benar-benar punya impian ya, punya cita-cita biar bisa masuk ke Spensa gitu. Dari kelas 3 ya? Dari kelas 3. Jadi udah ketata belajarnya, udah nyicil-nyicil soal. Terus kan masih ada UN itu. Iya, masih ada UN. Terus milih buat ikut jalur TPA dan alhamdulillah itu keterima gitu. Iya. Jadi ada rasa seneng banget gitu, ada rasa tersendiri di batin. Karena seluruh perjuangan saya, seluruh kerja keras saya ada hasilnya gitu. Iya, gitu sih. Sampai nangis gak Hil? Hampir nangis. Saya dari 3 SD gitu, udah ketata terus dan akhirnya ada buah yang manis yang saya
dapatkan. Iya, keren banget ya Hilmi, dari kelas 3 sudah ada lagu gitu. Iya, perjuangan banget ya. Iya, emang keren sekali. Kalau untuk Pak Harto gimana Pak? Saya sangat bangga sama dengan Mas Hilmi tadi. Saya jadi kepala sekolah di SMP 1 ditunjuk oleh wali kota, Mbok arek-arek Risma kemarin, 2019. Saya sangat bangga menerima SK untuk diberi tugas di SMP Negeri 1 Surabaya, karena merupakan kebanggaan jadi kepala SMP Negeri 1 Surabaya, yang mana notabene bahwa putra-putri kami adalah putra-putri yang terbaik, yang bisa ini hasilnya dan input maupun outputnya yang terbaik. Dan alhamdulillah tahun kemarin saya juga bangga sekali murid saya Mbak, yang kalau saya bilang Mas Erik itu jadi wali kota, yang selalu tawadhu pada saya, ketemu saya juga selalu cium tangan saya sangat terharu padahal dia seorang wali kota. Saya ingin kepada anak-anak kami yang SMP 1 semua itu selalu tawadhu kepada gurunya, selalu ini, dan insya Allah cita-citanya yang sesuai dengan kebanggaan orang tua, kebanggaan cita-cita kalian semuanya akan terwujud nanti sesuai dengan harapan kalian semua. Iya, amin. Pasti memiliki rasa nggak nyangka gitu ya Pak ya? Nggak nyangka saya jadi kepala SMP Negeri 1 Surabaya, karena pada waktu itu saya harus paparan di mana itu, di Jakarta, di 4 kementerian, lomba UKS. Setelah sampai Surabaya berapa hari kami langsung ditempatkan di SMP Negeri 1 Surabaya. Keren sekali ya. Jadi memang juga kami juga harus cerita yang sama. Kalian nanti juga kalau mempunyai cita-cita juga harus ini. Saya pertama kepala SMP 11, setelah itu 26, baru ke SMP 1 Surabaya. Wah, hebat banget ya kepala sekolah kita ini, para penonton. Nah, tapi sesuai dengan yang Mbak Rati tadi bilang, bahwa Spensa selain diperebutkan oleh seluruh siswa-siswi Surabaya, juga memiliki banyak sekali sarana dan fasilitas loh. Nah, dari Pak Harto sendiri sebagai kepala sekolah di Spensa, bagaimana caranya mengembangkan sarana dan fasilitas tersebut dan juga agar selalu terbaik dan terawat? Jadi kami selaku kepala sekolah, memang saya masuk di SMP Negeri 1 Surabaya, saya ingin menjadi pelayan-pelayan yang terbaik, termasuk untuk putra-putri kami, orang tua. Maka itu semua sarana itu kita siapkan. Contohnya ini nanti pembelajaran daring, juga kita siapkan yang terbaik. Bahwa kalau nanti masuk 25%, berarti yang 75% pembelajaran di rumah. Kami juga antara saya misalnya mengajar di kelas A, berarti saya matematika aljabar, di rumah juga materi aljabar tersebut. Jadi akhirnya sama, Bapak Ibu guru tidak dua kali kita persiapkan semua sarana sampai dengan kantin. Juga temanmu nanti kalau sebelum itu kemarin kamu sendiri tahu ya, kantin. Saya ingin bahwa kantin memang yang terbaik, seperti kantinnya seperti di SLC seperti ini. Ruangannya ada ruangan yang apa itu, yang AC, ada yang ini, semuanya, semua sarana kita siapkan. Sebentar lagi juga ruang apa itu studio. Jadi ruang studio sebentar lagi dalam waktu ini juga kita mempunyai juga. Contohnya ruang kepala sekolah. Saya juga gitu. Selaku kepala sekolah, bagaimana punya inovasi-inovasi, ruangan kelas, ruangan guru, semuanya insya Allah yang terbaik. Itu sarana-sarana itu berkat pemerintah kota Surabaya. Karena koordinasi yang baik, kita ini wali murid dengan yang terbaik. Alhamdulillah semua sarana terpenuhi di SMP Negeri 1. Kalau sarana itu terpenuhi, insya Allah kebutuhannya anak akan terpenuhi juga. Contohnya sekarang AKM, sebentar lagi kalau ujian ini kemarin masuk harus menggunakan tes. Kelas 9 nanti kalau sudah keluar tidak menggunakan UM ini. Jadi karena tidak menggunakan UM harus menggunakan AKM. Dari AKM dari siswa kelas 7 saja, sekarang kelas 7 itu sudah saya kasih buku AKM semuanya. Bagaimana untuk mempersiapkan ke kelas 8? Karena AKM itu digunakan untuk kelas 8. Dari kelas 8 itu kita datangkan narasumber. Nah kalau narasumbernya kita datangkan, insya Allah prestasi putra-putri kita, karena tidak ada, karena dipilih hanya 45 ditambah cadangannya 50.
kita siapkan yang baik, insya Allah jadi nilainya yang terbaik. Iya. Omong Pak, saya kalau boleh tahu apa saja harapan Pak Harto untuk SPEN Sabaya ke depannya ya Pak? Harapan kami ke depan tetap yang nomor satu, dari siswa, sarana maupun SDM, siswa, guru maupun karyawan yang nomor satu. Karena bagaimanapun juga kita nomor satu. Nah inilah perlu inovasi. Padahal sesuai dengan Permendikbud yang ini bahwa masuk kalau Mas Yuni tadi menggunakan kalau dulu tes TPA, sekarang enggak. Antara SMP 1 sampai dengan SMP 63 itu hampir sama, ada zonasi, ada nilainya hampir sama semua. Dan inilah inovasi sekolah, inovasi guru, inovasi siswa yang kalau kita komitmen insya Allah tetap SMP 1 tetap nomor 1. Itu harapan kami. Iya baik, amin ya rabbal alamin. Semoga terkabul ya Pak. Ya. Nah kalau itu dari Pak Harto, nah dari Mas Hilmi sendiri nih, Mas Hilmi kan sudah menjabat sebagai Ketas Angkatan 2020-2021. Nah kira-kira ada nggak sih kendala selama menjadi Ketas, dan kemudian ada nggak yang perlu dikurangin atau mungkin yang harus dikoreksi oleh kita sebagai anggota OSIS? Silahkan boleh di-spill. Oke, kalau misalnya kendala sih, alhamdulillah semuanya program kerja kita itu berjalan dengan lancar dan memenuhi target. Dan mungkin kalau misalnya ada terkendala gitu, misalkan ya kita udah mempersiapkan plan B-nya gitu. Jadi nggak stuck di satu titik. Kalau misal tentang pengurangan ada yang kurang cocok ataupun bagaimana, insya Allah kalau menurut saya pengurus angkatan kita sudah sudah the best gitu. Memang dari ketua OSIS kita itu top banget deh. Iya. Sama ini ya kita. Oke. Sekarang naik Bang Hil. Menurutmu jujur nih. Iya. Apa sih yang paling membedakan OSIS tahun ini dengan OSIS tahun sebelum-sebelumnya? Oke. Angkatan kita nih. Iya. Angkatan OSIS kita berada di tengah kondisi pandemi. Terbatasi lingkup pandemi. Jadi kita ya harus perlu adaptasi, terus perlu inovasi yang lain menyesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Iya, benar sekali. Jadi ya salah satunya gini, ya kan, melaksanakan apa membuat program kerja seperti podcast ataupun mungkin konser virtual yang akan datang gitu. Jadi pengurus OSIS kita tetap kerja dinamis walaupun di tengah lingkup pandemi, seperti itu sih. Benar sekali. Jadi corona itu bukan penghalang bagi kita para pengurus SPEN Sabaya. Iya. Rasa saya sudah lumayan terpenuhi ya, Ki. Benar banget. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di rumah? Wah, pasti para penonton masih kepo ya. Masih banyak gitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian ya kan? Nah, tapi tenang saja, beberapa waktu yang lalu kita sempat bikin Q&A di question box Instagram OSIS SPEN Sabaya. Dan semua pertanyaannya sudah kekumpul, ya kan Mbak Rati? Yep, sudah kekumpul semua pertanyaannya yang waktu itu. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaannya. Menggunakan sini sudah ada ya? Iya, di sini. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah di waktu itu mereka tanya-tanyakan ya. Iya, benar banget. Tapi kita nggak bakal milih nih pertanyaan yang akan kita jawab. Jadi nanti narasumber sendiri yang bakal ngambil pertanyaannya dan nanti dibuka dan dijawab. Kalau misal narasumbernya nggak bisa menjawab pertanyaannya, yang lain juga bisa bantu jawab kok. Iya, benar banget. Jadi ini bisa dimulai terlebih dahulu. Iya, Pak Harto, silahkan. Berapa pertanyaan? Ya. Saya itu kalau sudah seperti ini redek Mbak Ratu. Pak. Santai saja Pak. Tempat ternyaman dispensa. Ya. Jadi saya tidak salah. Tempat ternyaman dispensa. Kemarin kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semuanya sekarang hampir nyaman semua. Kalian kalau mau sholat di masjid sudah ber-AC, sudah ini. Kalau ke aula kita itu nggak ada. SMP 1 sampai dengan 63 itu nggak ada yang aula seperti SMP 1 karena semuanya menggunakan granit. Jadi granit ada ada toiletnya, laki-laki, perempuan. Kalau masjid tempat tidurnya sama, tempat tidurnya bagus sekali. Tadi sudah saya sampaikan,
tempat ternyaman. Pembelajaran berada di kantin. Sudah bagus sekali. Tadi sudah di kantin seperti di SLC. Anak-anak belanja di situ, makan di situ sambil belajar, akhirnya nyaman. Tempat duduknya juga bagus semua, sama. Di ruangan saya ini yang kita tempati, ini yang digunakan ini, saya harus melayani yang terbaik. Di kolam depan ruangan saya ada ikannya, belajar, kemudian itulah teman-temannya. Dan ada di halaman di lobi. Lobi sudah kita siapkan TV berwarna yang sangat besar sekali. Dan insya Allah sampel lain juga tidak ada. Jadi hampir semua kita mau diserahkan. Dan komputer kita Mbak, di atas parkir tidak ada. Kepakainya Pemkot itu juga komputer ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang berhasil. Itu di atas parkirnya Pemkot. Juga nyaman. Jadi maksudnya ini semuanya insya Allah kami menyiapkan yang ternyaman semua bagi anak didik kami. Ya baiklah. Oke, mungkin bisa lanjut filmnya yang pertanyaan. Permisi. Iya. Menurut Mbak Mas, program OSIS yang paling keren dan bermanfaat sejauh ini apa? Wah, itu dari mana? Oke. Ini dari dulu ya, sejauh ini. Dari dulu itu yang paling keren gitu menurut saya, itu ada yang namanya OA gitu, Open Air. Jadi tiap setahun sekali pengurus OSIS SMP Negeri 1 Surabaya itu mengadakan kayak gebiar seni, pentas seni, dan itu mengundang Guestar gitu, dan itu tiap tahun ada. Namun itu sebelum pandemi ya. Karena pandemi ya kita harus beradaptasi lagi. Kemudian bisa virtual meskipun tanpa Guestar dan lain sebagainya. Benar-benar. Ini juga menjawab pertanyaan para penonton nih, kira-kira tahun ini ada OA atau enggak. Nah, jadi ini ya jawabannya dari kertas kita langsung. Iya. Baiklah, mungkin lagi dari Pak dia silakan. Suka duka masuk OSIS. Ya. Nah, kalau ini seharusnya suka duka ini saya serahkan kepada Mas Hilmi. Itu adalah selaku pengurus OSIS. Yang jelas Mas Hilmi ini pada masa pandemi ya. Semua ruang kelas sudah semuanya wifi sudah ada, untuk pembelajaran sudah ada. Monggo suka dukanya terutama jadi pengurus OSIS pandemi. Kalau suka dukanya kita kan baru istilahnya awal-awal gitu. Pertama kali kita merasakan pandemi. Sebagai pengurus OSIS ya harus berkompeten gitu, harus punya inovasi tersendiri, harus punya kreativitas gitu. Jadi ya kita harus putar otak gitu. Gimana sih caranya bikin program kerja, apalagi di tengah pandemi gini, yang menarik para siswa gitu. Kalau dukanya itu ya kita ketemuan sama temen itu harus terbatas gitu, jarang ketemuan gitu sih. Dan harapannya semoga pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran tatap muka segera terlaksana. Iya, amin. Ini ngambil lagi ya? Oke, silakan Hil. Oke. Sering liatin Instagram OSIS dan Spensa, jadi makin pengen sekolah nih. Kira-kira kapan sekolah offline ini? Fasilitas terfavorit di Spensa apa gitu? Jadi kayak ada dua langsung ya? Iya. Jadi Mbak Mas, insya Allah hari ini tadi baru rapat dengan Pak Disekda, dan alhamdulillah tadi Pak Wali Kota, Pak Eri Jayadi sudah memberi warning kepada sekolah semua. Juga saya ingin bantuannya semua pengurus OSIS
anak-anak kelas 7, 8, 9, kalau nanti sudah PTM memang betul-betul kita itu mempersiapkan diri dengan proses yang mana. Pada prinsipnya bahwa harus ada izin, harus ini. Jadi pada prinsipnya sebentar lagi kalau wali kota itu, Pak Wali itu sudah mengizinkan, tadi sudah, nanti kita segera tatap muka dengan catatan sesuai dengan proses yang ada di SMP Negeri 1 Surabaya. Tadi pertanyaan yang kedua ada apa lagi? Okay. Fasilitas terfavorit dispensa. Kalau menurut saya sih apa ya, kayak ini sih, apa yang baru ini yang kolam renang, kolam renang yang ada kebun sama teman itu sih kan baru. Saya setuju, kalau saya sih dari dulu secara personal paling suka di greenhouse yang di itu paling enak sekali itu. Iya, jadinya yang kelas 7 sama kelas 8 ini jadi nggak sabar ya sekolah offline ya, belum pernah ngerasain fasilitas-fasilitasnya. Nah kalau begitu tadi udah seru banget ya kita nanya-nanya dan juga dijawab oleh narasumber kita. Kalau gitu kita akhiri segmen ini, yuk kita ke segmen selanjutnya. Nah, lihat nih, kan sekarang ada balon-balon nih, tadi gak ada kan ya teman-teman? Iya, itu buat apa ya Mbak? Ayo, bisa nembak ya? Oke, jadi habis ini kita sekarang akan masuk ke segmen baru, yaitu segmen game. Nama gamenya adalah Balloon Blast. Wah, pasti Mas Yumi sama Pak Harto bingung nih, apa ya gamenya? Jadi di game ini ada 10 balon, yang 3 diantaranya bertuliskan Spensa, dan 7 lainnya bertuliskan Zol. Nah nanti yang mendapatkan tulisan Spensa lebih banyak dan lebih cepat akan menjadi pemenangnya. Wah, sudah paham? Kalau nanti saya dapat Spensa banyak, hadiahnya pada untuk saya. Wah, ini cuma buat seru-seruan doang. Seru-seruan ya, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir, itu karena lebih besar harus kalah itu nanti. Harus sportif ya ini gamenya ya. Jangan nangis kalau kalah. Siap ya, ini jarumnya ya. Ganti-gantian nih, mulai dari Pak Harto. Ya, Pak Harto dulu silakan. Gak ada yang takut sama suara letusan kok bola? Balon di sini ya. Pak, kembali Pak. Oke. Tulisannya apa Pak? Zol. Oke, siap. Jatuh di situ. Itu tuh, jatuh. Nah, tulisannya apa itu? Dapatnya Zong. Hebat sekali ya sisi gamenya. Alhamdulillah dapat dong. Alhamdulillah sekali. Ini jatuh lagi Bumi. Ya, Zong lagi. Disimpan ya yang sudah dibuka tadi biar nggak bingung. Alhamdulillah Mas. Spensanya di mana ya? Tinggal angkat ini balonnya. Ayo kita lihat. Mana tuh? Sobat Spensa. Wah. Oh. Mari kita lihat dulu punya Pak Harto. Wow, oke. Jadi sebenarnya ini Hilmi ada dapat 1 Spensa. Pak Harto masih di mana ya? Tinggal dia balonnya. Iya, itu sudah. Spensa. Dan yang terakhir. Zong. Song. Wah, ternyata Spensanya cuma ada 1 ya kawan-kawan. Hanya 1. Wah, dapat Spensa tadi siapa? Itu klausul itu memang wajib jadi inovasi punya ini, berarti orang tua juga. Baik, selamat ya kepada Mas Yumi sebagai pemenang games kali ini. Nah, karena kita udah seru-seruan nih ya, ngurusin balon sampai berantakan begini, ngomong-ngomong ada nggak sih yang mau disampaikan ke OSIS Persebaya atau mungkin Spensanya mungkin, atau juga Wontox bisa disampaikan kesan atau pesannya? Oke, pesan-pesannya mungkin ke Spensa dulu ya.
sekolah kita tercinta, istilahnya tempat menempat jiwa dan raga kita. Di umur 70 tahun sekarang, saya berharap untuk kedepannya semakin sukses lagi, semakin jaya lagi, dan be the best untuk Spensa, untuk OSIS, dan untuk semuanya. Wah, amin. Kalau untuk Pak Harto mungkin ada pesan dan kesan? Jadi karena Spensa itu adalah yang nomor satu, tetap yang nomor satu. Apapun inovasi SDM siswa maupun ini, dan harapan kami kepada pengurus OSIS, jangan terlena walaupun ini pandemi, tetap kita siap sesuai dengan protokolnya. Ya. Terima kasih. Wah, ternyata memang besar sekali ya harapan-harapan kita semua untuk sekolah kita tercinta dalam merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun. Semoga saja semua harapan dan doa kita kepada sekolah kita yang tercinta ini bisa tercapai ya. Amin. Yang benar banget sesuai yang disampaikan oleh Mbak Rati tadi. Oke, nah kalau biasanya nih ada orang ulang tahun pasti ada kuenya dong. Nah, Spensa ini nggak mau kalah. Kita jadi sudah menyiapkan kue tart yang akan kita potong bareng-bareng biar lebih meriah lagi dan ulang tahunnya lebih dapet kue tart. Oke, mari kita tunggu kue tartnya datang. Setelah itu kita bisa potong kuenya. Nah, ini dia kuenya teman-teman, sudah ada di depan mata kita. Lo di lilinnya ada ketip satu ya, lilinnya gak apa-apa deh. Satunya aja kita keep dulu lilinnya, tapi karena kita sesuai dengan protokol kesehatan pakai piring dulu ya. Apa ya? Pak Harto bisa ketip lilinnya. Nah, baik, supaya lebih meriah lagi, silakan Pak Harto dipersilakan untuk memotong kuenya. Iya. Tapi tunggu dulu. Sebelum memotong, yuk kita ngomong happy birthday Spensa Baya bareng-bareng dalam hitungan 3, 2, 1. Happy birthday. Silakan Pak, dipotong kuenya. Dari mana nih potongnya? Iya. Yeay. Kita ya, kita udah seru-seruan banget di episode kali ini. Mulai dari tanya-tanya, Q&A, main games, bahkan potong kue pun sudah kita lalui. Nah, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Jadi jangan lupa saya berterima kasih banyak kepada Pak Harto dan Mas Hilmi yang sudah bersedia hadir dan juga sharing ilmunya. Terima kasih juga kepada semua penonton di rumah. Semoga saja episode kali ini bisa mungkin mengisi sedikit kebosanan atau kekosongan dalam kehidupan. Iya, tentunya. Baik, kalau begitu saya Ratih dan saya Keisha. Kita pamit dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.